Ini lanjut tentang bagaimana prosesi atau pelaksanaan perawatan jenazah. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi masyaihina fid daraini. Amin. Kitabul Janaizi, bab kitab yang membahas tentang proses penyelenggaraan atau perawatan jenazah. Al-janaizu jam'u janazati. Kata janaiz itu adalah merupakan jamaknya janazah. Janazati bil fathi dengan membaris ataskan jim. Dari janazah. Nah, apa kena ismun lil mayyiti bin nu'shi atau bin na'shi, satu nama yang diperuntukkan kan kurung batang. Jadi lamun kena janazah kurung batang, mayit sawahara ke dalam kurung batang, ini kena janazah. Misalnya as-salatul janazah berarti mayit itu biara ke dalam kurung batang. Wa iza wa amma bil kasri, adapun kalau kita membaris bawahi jim itu, ja itu ismun lin na'shi wa huwa fihi, terbalik. Misalnya yang kena jenazah bau masih apa kena jenazah ismun lin na'shi wa huwa fihi, yaitu ke kurung apa mayit sawahara ke dalam kurung batang. Begitu kurung batang sawah tisi mayit, benar selain 5 ekor lagu. Begitulah bahasa Arab. Mungkin jenazah bau, jenazah masih bau. Pada kena lagu sekedar pembalikan kata doang. Namun kena jenazah mayit sawahara ke dalam kurung batang. Namun kena jenazah kurung batang sawah tisi mayit. Selain 5 ekor lah. Ia deman lalu nasir ya. Balik-balik seadu dah tu kan. Bahasa Arab mesti ya asir. Jenazah. Awan ada itu. Kemudian wakila ada pendapat mengatakan al-aksu, kebalik masih bau, kena kurung batang tisi mayit bau, mayit tu ke dalam kurung batang masih bau. Harap pendapat masih. Wal maksud huna, yang dimaksudkan di sini adalah tajhizul mayyiti min ghuslihi wa takfinihi wa sholati alaihi wa dafnihi, yaitu proses perawatan jenazah mayit dari sejak memandikan, mengkafankan, mensolatkan dan menguburkan. Ikanan maksud daripada janazah atau jinazah. Wa yustahabbu zikrul mauti biqalbihi, disunatkan mengingat mati di dalam hati. Wal isti'dadu lahu bitaubati, agar kita segera menuju tobat. Jadi lamun kerang ingat mati tentu tak bertobat, menyiapkan diri untuk segera bertobat. Ndek man sekedar kena innalillahi wa inna ilaihi raji'un doang, lalu kendala mangan situ harus berpikir, harus kena mentasdidkannya bahwa mati itu mengarahkan kita untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maridu, dengan sakit aula, paling bagus, paling utama bil wasiyah, untuk berwasiat, wa tahsini dhannihi billahi taala, kemudian setelah dia berwasiat lalu dia berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dengan sakit teanjuran ngadi wasiat. Misal tanak salangan muri, tanak salangan julu, saya samria tewasiatan dengan sakit untuk meninggalkan wasiat dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukrahu tamannil mauti bila khaufi fitnatin fid dini, dan dimakruhkan berharap akan kematian tanpa ada kekhawatiran fitnah di dalam agama. Jadi dengan berharap mati itu makruh, kecuali lamun kiri kanan ada dengan ibadah atau kan gubuk gempang situ ada dengan zikir, ada dengan ngaji, maksiat doang je, ieu tak kanggo berharap mati. Lamun masih dengan tahu apa rangkan kiri kanan itu belagi tu bali berhizib bilang malam, berjamaah bilang waktu, jangan dikanggu berharap mati. Dikanggu berharap mati.
Lamun muncak maksiat kan gubuk gempang situ baru dakak nitu tak tengkene dakak kematian dia jadi masalah. Muslimin masih nuansa keagamaan situ masih kental kan dalam supuk tahu, maka kita dimakruhkan untuk berharap yang namanya mati. Adabul muhtadar. Berembi etika atau cara nani lamu tertolok atau terdatangi si ajal atau ciri-ciri kematian. Al-muhtadaru yang disebut dengan muhtadar adalah huwa man hadratul mautu walam yamut. Orang yang didatangi kematian tetapi belum mati. Artinya orang yang sakaratul maut. Dikenal dengan didatangi dengan kematian tetapi belum mati. Berbicara dengan lamun ya anak sekarat itu atau arah idap nak kembilin dunia ini aneh unin misalnya ni sebut dengan sakit parah misalnya situ. Wa adabuhu adabnya tertibnya seperti apa? Yang pertama yudja'ul muhtadaru ala jambihil aimani ilal qiblati. Lamun dengan sakit parah pertama tepetinduk nyelili andang bat. Okay. Tepetinduk nyelili andang bat dan bina samara itu sembahyang. Dimiringkan di lambung sebelah kanan. Misal narak dengan sakit yang menjurus akan kematian, maka kita dianjurkan untuk menidurkannya secara miring, lambung sebelah kanan menghadap kiblat. Karena itu satendo, ulun andang ba, iya, lo daya, lagu nyelili andang ba. Ulun daya, den ulun nebat berarti mena ulun nebat berarti imbi andang jari. Timu, ujur lo daya. Ya. Terus waktu satendo itu nyelili andang kanan. Dan ulun situ wajah situ menghadap kiblat. Fa'in tazara lamun berhalangan atau tidak bisa ulqiya ala kafahu wa wajuhu wa khmusahu lil qiblati. Kanggon tenduk telentang, beriak tan tenduk telentang, lagu ulun situ andang bat, dait dua nayan situ andang bat. Saya praktik, coba bur praktik. Awang. Tidak. Jarin tenduk andang para ujur lau daya tetap telentang tenduk kan den tahun nyelili dengar. Misal den tahun nyelili tetap meriak lagu tersuruh ulun situ andang kiblat. Terus tabe benayan situ harus nyelili andang kiblat. Tabe meriak tan. Meriak bat kan? Misal dia tahu baru tidur nyelili andang kanan. Nah, boleh dia tidur terlentang tetapi mukanya dianjurkan menghadap kiblat dengan dua ya. Ende tetap ujur lo daya. Cuma ulun saya tetap andang bat dait nayan meriak tan tabe. Meriak. Lagu contoh. Lagu ada milit contoh. Terus paham aneh. Insyaallah. Lain. Pertama itu kan. Pertama dianjurkan kita tidur dengan lambung sebelah kanan, kepala menghadap kiblat, lambung sebelah kanan. Kemudian kalau tidak mampu maka kita tidur terlentang, kemudian kepala dihadapkan ke kiblat dengan dua kaki. Itu yang pertama. Namun dengan sakaratul maut. Kemudian yang kedua, ayyulaqana asyhadati, yaitu yang kedua dia ditalkinkan, dibimbing dia untuk bersyahadat biribqin dengan suara yang pelan. Ini lawan separuh sengkar-sengkar. Boleh suara yang ketok dengar. Kita membimbing orang yang sakaratul maut itu untuk mengucapkan syahadat biribqin wala yulahu alaihi. Dan dia maksa anda. Aneh, la ilaha illallah unim. Nah itu silik itu. Yang pertama bimbing dengan secara halus. Allah. Dia ni bukan aneh Allah ni mana? Aneh Allah. Dia kena ganggu. Wala yuqalu lahu, dia menah kena kul. Aneh ucap. Itu silik itu. Itu dia sadar lawan jika dengan sekarat itu ada seperti bawah aneh ya uni wakaku ya uni mina ya uni msai ya uni papu. Uni situ din ganggu sebenar. Wala yuqalu lahu kul. Dia kena aneh ya meriak uni. Dia
Wal abdalu talqinu ghairil warisin, paling abdal dengan sanalkin sakaratul maut itu ndek ahli waris. Ini yang perlu kita garis bawahi. Aneh bi anak jari niku talqin nama mi anu bimbing ama apa mi saya mi bimbing ndek. Padahal yang paling abdal adalah orang lain. Ndek anak lawan nalkin lawan anak atau keluarga. Terjadi kan? Nah, ini wal afdalu talqinu ghairil warisi, yang paling abdal mentalkinkan orang yang sakaratul maut itu adalah orang yang bukan ahli waris. Nah, itu. Namun arak dat meriak dengan wah petalkin, dia menyuruh anak jerin keluarga. Ah, iya kenen. Kemudian yang ketiga ayyaqra'a indahu surat Yasin war Ra'd. Disunatkan untuk dibacakan surat Yasin dan surat Ar-Ra'd. Di man Yasin doang watuan. Selama ini kan Yasin doa. Aneh baca Yasin aneh. Padahal ada yang lain yang kita disunahkan, yaitu membaca surat Ar-Ra'd. Yasin. Ayat apa surat kepiran Ar-Ra'd itu. Pokoknya Ar-Ra'd di surat. Quran surat Ar-Ra'd. Kemudian yang keempat, ayuhassana zanhu billah, dengan sakit parah itu hendaknya dia berhusnuzon kepada Allah. Wa yuraggaba fit taubati, dan dianjurkan, disuruh atau dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kitabatil wasiyati, dan disuruh untuk mencatat wasiat. Ande nak mesti sehat ya lewu kan. Aneh apa unim side misal, atau itu sadar itu ende hilang ingatan misal apa aja wasiat tani. Nah, kita yang mendengar itu mencatat apa aja wasiat terakhir itu sunat mencatat. Dan calon pedari ini kan, calon pedari. Nah itu ada 4 hal yang perlu kita pelajari, perlu kita laksanakan. Lamun nomor sekian aja jarang, nomor 2 jarak kala, kemudian nomor 3 sering, nomor 4 ya masih jarang. Nah itu sebelum nak tican mati. Mayusannu ba'da mautihi, kemudian setelah itu apa hal-hal yang disunatkan setelah dia mati. Baru itu mati. Nani, wambi mati nani. Qabla ghuslihi, sebelum dimandikan ada beberapa hal yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pertama, taghmidu ainaihi, pejamkan matanya. Jadi lamun lalu nganangkeun pedari itu di samping kita membacakan inna anzalna, lamun separuh lamun bedieu ka kesolah mayit, bubin nutup malik nyedi kan. Bacakan inna anzalna. Baca dulu tamgolam. Jadi ia membuka kain itu bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadri sampai 3 kali ia tamgolam. Ya, ia tamgolam. Ini dia lalu numpak beras doang. Mana-mana mendiak mayit lah. Sampai tutup dia inna anzalna doang. Angkat dia takut jahat mati doang masa. Iya, berajaban nih. Taghmidu. Namun keluarga je dia masalah, namun di keluarga je namun khawatiran, kan namun misal perlagi nak jauh-jauh je boleh dendek mun keluarga derapat je dia masalah. Baca doa, misal bismillahirrahmanirrahim anzalna sampai akhir Bu, tiup Bu, dendek menggolam. Kedua, kesunatan syaddul lahyaihi bi isabatin aridatin. Jadi lamun wah ninggal dengan itu, lamun wah mati, munarak bawa kapan itu teli, tersangkul lah. Yari batuha fauqa ra'sihi, sampai ke atas sulun, tersangkol. Apalagi yang tebal bawa ke situ, dengan periris putih, dengan lebaran si, dia ni lawan sukualu-ala, kan? Jadi lamun Arab periris putih jenang tebalan si dendek sampai tipis lalu kecil lalu marak telin marak kubal. Jadi bawa ke situ harus telip bisi periris hitam teteli meria. Lagi nangangangak pedari calon mayat situ teteli. Jadi harus dendek monyan bawa ke situ kena. Jenang dendek tu. Dengkang good gonting ya. Ya. Nah, jadi tersangkol bawa ke situ dendek monyet, kemudian diikat sampai ke ujung kepala. Wasalisan yang ketiga talyinu mufasalihi
kemudian diluruskan atau dilembutkan apa namanya persendian, misalnya jenang kerong-kerong atau ndek lurus pelemas ya, walau biduhnin, walaupun memakai minyak jamak misalnya ane pedari tuan atah lah ya kan, denini denini lemas kan, nah monani itu tu bali arak waktu Nu'man ya selemas mayit. Nah, misal nani arak mayit denini lurus persendian, boleh kita meluruskan secara pelan-pelan, talyinu dengan berlahan. Jadi denden marak dengan sesehat tetap. Ada ora walau biduhnin, walaupun memakai minyak. Ini tija ilahi ketika dibutuhkan. Kalau minyak kita butuh maka kita pakai minyak. Adin sa lurus. Kalau apaan ini persendian sini. Sikun, jengkun kita luruskan. Sunat lagu. Andi-andi masih jadi masalah. Kemudian yang keempat, naz'u siyabi mautihi, kemudian dia tanggalkan semua pakaian matinya, apa sawah kewis itu waktu sama sirup, kemudian meninggal dunia kita buka. Wasatruhu bisaubin khafifin, kemudian kita tutup badan dengan sawah mati itu dengan pakaian yang jarang, yang tipis. Dendek non separuh tebal di sini. Itu kurang ndek sunat itu. Tipis, wah marah-marah meriak. Kain yang tipis, yang sak lembut. Kemudian ini sutra aja, lamun mame kan haram, lamun ini je kanggo, lamun sugi. Kelima, waduhu ala saririn, biasa ya. Kita letakkan jenazah itu di atas dipan, ke atas ambin. Keenam, yustaqbalu bihil qiblata kal muhtadar. Kita menghadapkan dia ke arah kiblat marak tadah sekarat bur itu lagu langah tenggawa iya. Jadi mayat itu tetap tidur terlentang, kakinya menghadap kiblat dengan wajahnya. Wajahnya menghadap kiblat, kedua kakinya juga menghadap kiblat. Tetap tertidur lentang, marak kayen dan bina marak beruk sanyikan sakaratul maut. Kemudian yang ketujuh, yudha'u ala batnihi syai'un saqilin. Ayat jawah kendati ya. Di atas perutnya kita letakkan sesuatu yang berat. Marak tan apa? Kami sasin. Seperti gunting, uluk gunting yang kena atas tiang. Kemudian, saifin, seperti pedang, lading, batik. Tinjut, langsung. Apa yang uluk batik? Sunat itu. Miratin, atau kaci. Apa tujuan? Menarak kotoran ke dalam tiang itu adin sugul. Jadi, gunting, kaci, lading, batik. Para memati dengan lama bimati, geram menggorok dah sunat. Berat-berat itu, urutan kaci misal, gunting, tumbem dengar kan? Dia tuan berdengar kan? Jadi ada yang sasugul, Sendek mana terdaus itu, uluk juluk gunting, lading atau kaci, pelunjur. Yudau ala batnihi, letakkan di atas perutnya itu syai'un, sesuatu saqilin, yang berat. Kami sin seperti gunting, au saifin, pedang, au miratin atau kaca. Kemudian yang ketujuh, ad-du'a lil mayyiti ma'a fi'li dzalika kullu. Kemudian mendoakan mayit seraya melaksanakan apa-apa yang sudah tertera di atas. Kemudian yang sembilan, yubadaru bi bara'ati zimmatihi. Segera diselesaikan segala tanggungannya, wa infazi wasiyatihi wal i'lami bi mautihi. Kemudian dilaksanakan segala bentuk wasiat yang ditinggalkan dan sunat untuk diumumkan di masjid. Wa i'lami bimautihi, diumumkan atas kematiannya. Jadi sunat hukum pengumuman ke masjid, musala dan seterusnya. Menyelesaikan semua bentuk tanggung jawab utang-putang misanara atau ada wasiat yang belum dilaksanakan segera keluarga yang ditinggalkan, kemudian wal i'lam, mengumumkan atas kematiannya. Kemudian yang berikutnya yang ke-10, al-mubadaratu bitajzihi wa yubda'u bi ghuslihi. Kemudian melaksanakan semua prosesi-prosesi penyelenggaraan jenazah dimulai dengan memandikannya. Setelah selesai piutang misal atau apa wasiat nyuluk pedaria, nah selesai itu selepuk wan bita pengumuman baru telah bismillah mulai daus. Hukmu tajzihil mayyiti, bagaimana hukumnya merawat jenazah? Fardu kifayatin ala man alima bihi minal muslimina, fardu kifayah
atas semua orang yang mengetahui keberadaan mayit itu minal muslimin dari orang Islam al-mukallafina yang sudah mencapai mukallaf balik. Fala yakfi fi'lul malaikati. Malaikah ini di sini bukan malaikat kena lagu kanak-kanak kecil. Maka tidak cukup dilaksanakan perawatan pelaksanaan prosesi pemakaman, pensolatan, pengkafanan itu dilakukan oleh anak kecil dan bau dan cukup sih kanak kecil. Awin nisa'i atau dengan nina doang misal. Dan ada dengan mama tu, dengan nina doang, lebih panu doang sama mama misal. Awis sabi atau anak yang beranjak besar, anak yang kecil yang beranjak besar, illa inta'ayyana alaihi kecuali ada iyi lalu. Beh nganang Malaysia misal sama mama. Anak kecil doang dan anak baru tak belik misal. Itu jadi masalah. Wayakfi guslul jinni indar ramli. Andai noh tahu sisi jin pada hari itu cukup menurut Imam Ramli. Tiba-tiba nani yang tersugul lele dalam apa naran itu? 1 tahun terpelunjur. Maka ambil bersih mayat itu. Kotoran, neda apa-apa neda berembi. Menurut Imam Ramli sah cukup wah dan perlu terdaus. Harap pun dia dengan sawah terdaus jim. Ditanda itu kan? Kenyataannya ada. Wayakfi guslul jinni indar ramli dan cukup apabila jenazah itu sudah dimandikan oleh jin maka tidak jadi masalah untuk tidak dimandikan. Khilafan li Ibnu Hajar lagu menurut Imam Ibnu Hajar dia harus dak anoh terdaus sisi jin harus terdaus sisi itu. Karena jin itu kan berbeda alam. Beda alam. Ada pertanyaan wawa? Ada? Jadi semua marah bahasa yang itu pelunjur dari sakaratul maut itu harap imbas kan jenazah jadi nara positifan lah harap. Jelas ini kan anjuran para ulama. Jadi mungkin salah satu faedah atau manfaat ketika pelunjur itu pedari ada bat, kemudian lain ada bab. Mungkin kotoran itu juga sandaus itu ndet salalah lalu. Apa istilah ngelokok itu? Begaro. Nah, ndet salalah lalu. Pada marak gunting, lading itu kan secara akal apa ada sebenarnya. Lagu kena itu ada yang sak sugul isi dalam situ kotoran itu ndet salalah lalu enggak boleh itu begaro. Nah, ini ditelu kali musibai apalagi yang sak girang batur dengan saya kira ndek nyampe amanan batur leman den tutu itu kotoran situ nyikan samati lagu dendek te onet te ngambarang lemak tu dua arak dengan mati lah den tutu tein pedariya berarti lai nyikan sairup ngan gawen batanu batur ndek contoh jerin ciri-ciri dengan sandek tutup kotoran itu berarti ndek ngirang nyampaian amanah di dalam hadis itu. Lanjut apa? Masih kesian. Hukum tajhiz syahid, hukum melaksanakan prosesi pemakaman, kemudian pengkafanan, kemudian pensolatan dan penguburan bagi jenazah yang syahid. Yakhtalifu hukmuhu bi ikhtilafi qismihi, terdapat perbedaan hukum ditinjau dari segi perbedaan pembagian. Jadi lamun syahid dunia akhirat lain, syahid akhirat lain, syahid dunia lain caren. Wa aqsamu syuhada'i min nahiyati tajzihim salasatun. Pembagian syahid itu ditinjau dari segi penyelenggaraan jenazah ada 3 bagian. Yang pertama syahidu dunia wa akhirah. Syahid dunia akhirat. Apa kenan syahid dunia akhirat? Ta'rifuhu maksudnya adalah huwa man kutila fi ma'rakatil kuffari, yaitu orang yang terbunuh di medan peperangan melawan orang kafir, wa kana niyatuhu i'la'a kalimatillah, yaitu dengan niat membela kalimat Allah, membela agama Allah. Jadi lamun perang lawan dengan kafir, niat tulus karena membela agama Allah, itulah yang disebut dengan mati syahid dunia akhirat. Bismillah, perang anang Palestina lawan Israel, langsung mati di tempat peperangan atau di medan pertempuran, maka disebut dengan mati akhirat. Lagu angat niat itu harus jelas. Lamun tidak jelas niat itu, walaupun dia mati di medan pertempuran, status kematian syahidnya itu berbeda.
Nah, namun arak dengan bila agama Allah, kemudian dia niat karena membela agama Allah mati di medan pertempuran, maka dia disebut dengan mati syahid dunia akhirat. Sababu tasmiyatihi bidzalika dinamakan demikian, sebab dinamakan demikian mati syahid dunia akhirat, li'annahu yu'ta hukma syahidi fid dunya 'indan nasi wa kadzalika fil akhirati. Karena orang-orang memberikan hukum bahwa dia itu mati syahid di medan pertempuran ketika di dunia terhadap orang yang banyak, wa kadzalika fil akhirah, demikian pula juga di akhirat nanti Allah akan memberikan stempel atau cap bagi orang yang mati di medan pertempuran berniat membela agama Allah. Yuballighullahum muratibasy syuhada, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang tersebut di urutan deretan orang-orang yang mati syahid. Hukmuhu, bagaimana hukumnya kalau ada orang yang mati di medan pertempuran? La yugassalu, dendek terdaus, wala yusalla, dendek tersembayang. La yugassalu wala yusalla alaihi, tidak dimandikan, tidak disolatkan, wa yukaffanu wa yudfanu, cukup dikafankan dan dikuburkan. Begini ada dengan tersembayang. Itu Palestina itu langsung dikafankan kemudian dikuburkan. Sababu adamu guslihi, kembek napa sebab ingin nendek terdaus, li ibqai asari syahadati alaihi, untuk membiarkan sisa-sisa dari bekas matinya. Haitsu innal gusla yuzilud damma allazi takunu rahiatuhu karahatil miski yaumal qiyamah. Dengan gambaran lamun nak terdaus antelang warna sedaan situ. Jadi dengan mati itu alasan dik terdaus, lamun nak terdaus antelang daan sak waktu sak mati di medan pertempuran, dan itu akan menghilangkan keharuman dia, akan menghilangkan bau. Karena di akhirat nanti bau darah orang yang mati syahid itu akan diganti oleh Allah dengan bau kasturi. Jadi dan perlu terdaus ya alasan. Emak kena akhirat, jadi langsung aja minyak sengeh nih dengan sak mati. Tetuka, ya dikapani kemudian dimakamkan. Bokus, terbokus wadi, terbokus. Kemudian alasan kenapa tidak disolatkan, sababu adamis sholati alaihi, sebab tidak disolatkan alasannya li'annahu maghfurun lahu, karena dia sudah diampuni, tidak perlu disolatkan. Kembek titik sembahyang karena belum tentu kita diampuni. Namun dengan sahih jawab jelas diampuni kan, tidak perlu untuk disolatkan. Nah, iya alasan. Kemudian itu yang pertama syahid dunia akhirat. Kemudian yang kedua syahid dunia, yaitu orang yang mati syahid dunia. Apa kena syahid dunia? Ta'rifuhu huwa mamata fi ma'rakatil kuffari, dengan mati melawan orang kafir di medan pertempuran, wa kanat niyatuhu dunyawiyata kanalil ghanaimi, seperti dia niatnya mencari harta rampasan perang. Jarin ghanimah. Apa niat perang itu? Harta dengan kafir muta menang ni. Jadi namun tetap dia dikatakan syahid lagu syahid dunia, tapi tujuannya hanyalah untuk mendapatkan harta ghanimah. Apa genan harta ghanimah? Harta rampasan perang. Awas sum'ati, atau ada satu kena terdengar si dengan bainan nas di antara manusia. Jadi ada satu ajum sombong lah, ada satu tajum. Namun meriak status dengan situ tetap dikatakan syahid, tapi syahid dunia. Sababu tasmiyati bidzalika, dinamakan demikian mati syahid dunia, li'annahu yu'ta hukma syahidi, karena dia diberikan hukum mati syahid fil ahkamid dunyawi, ditinjau dari sisi hukum duniawiyah, wala yu'ta muratibatasy syuhada, tapi dia belum tentu diberikan deretan atau derajat syuhada yaumal qiyamah, di hari kiamat, bisa babi niyatid dunyawiyah, karena sebab kurangnya niat, kurang bagusnya niat. Tetap dia dihitung syahid dunia, tetapi tidak di syahid akhirat. Kenapa? Karena manusia memberikan sebutan dia syahid, tapi belum tentu di hari kiamat nanti diberikan syahid. Sehingga hanya dia disebut dengan syahid dunia. Hukmuhu, bagaimana hukumnya penyelenggaraan jenazahnya? Kahukmi syahidid dunya wal akhirah. Seperti syahid dunia akhirat yang tadi yang pertama. Fala tugassiluhu, maka dia tidak dimandikan, wala nusalli alaihi, tidak disolatkan, kemudian dikafankan dan
dimakamkan, dibungkus, kemudian dikapankan. Jadi pada status itu lagu niat situ doang. Ya ni doang naon muniti kan naon. Yang penting dia membela agama Allah, tapi niatnya hanyalah dia yang tahu. Sehingga penyelenggaraan jenazahnya seperti mati syahid dunia akhirat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah syahidu akhirah, dengan mati syahid akhirat. Mati syahid dunia akhirat, mati syahid dunia, dan mati syahid akhirat. Wahum kasir, mereka itu banyak sekali. Awsaluhum ba'duhum ila sab'ina, bahkan ada ulama sampai mengatakan jenis mati syahid akhirat itu sampai 70-an jenis kematian. Kaman kutila duna malihi, seperti orang yang membela hartanya, misalnya maling, tepati si maling, nah, itu mati syahid akhirat. Au nafsihi, atau membela jiwanya, dia menjaga diri, telangan misal, dia lawan, kemudian dia mati syahid akhirat. Au irdihi, membela kehormatan keluarganya, dirinya, anaknya. Ketika dia membela itu semua, maka dia meninggal dunia, statusnya adalah mati syahid akhirat. Wal mabtun, dengan sabetian atau dengan mencret, dengan nganak, mati syahid akhirat. Wal ghariki, kemudian orang yang tenggelam di lautan atau meledak ke pesawat, mati syahid akhirat. Wal hariqi, dan mati ketika terjadi kebakaran. Oi, culat nani muni yang sugul mati itu dalam Bali, maka dia disebut dengan mati syahid akhirat. Sababu tasmiyati bizalika, dinamakan demikian li'annahu yusamma syahidan fil akhirati la fid dunya. Dinamakan syahid akhirat karena di akhirat dia statusnya adalah mati syahid, adapun di dunia la fid dunya, tidak statusnya sebagai mati di dunia, tidak dihitung mati syahid dunia. Fayuballighuhu Allahu muratibasy syuhada'i fil akhirah. Maka sejajarlah derajatnya dengan orang-orang yang mati syahid di akhirat nanti. Jadi dengan nganak, mati sakit tiang dan sebagainya, itu adalah mati syahid akhirat. Bagaimana hukum penyelenggaraan jenazahnya? Hukmuhu ka hukmi ghairi syahidi. Hukumnya adalah seperti orang yang tidak mati syahid. Wa yughassalu, dimandikan, wa yukaffanu, dikafankan, wa yusalla alaihi wa yudfanu, disolatkan dan dikuburkan. Nah, jadi mesti lantan ya. Insyaallah lemat lanjut malik. Nah, selesai nggih. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.